Assalamualaikum teman-teman. Saya Nindina Pitasari dengan NIM 11910623648 dari kelas 4A Akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional sebagai tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Salmia SPD MPDE. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang dilakukan antar satu negara dengan negara lain atau satu pemerintahan dengan pemerintah negara lain, di mana merupakan sebuah proses tukar-menukar barang yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yang mana dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak negara yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Adapun motif dalam perdagangan internasional adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama, pandangan kaum merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16. Kedua, teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang-barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Jadi, keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkannya dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Ketiga, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ia menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis barang dibanding dengan negara lain? Dan yang kedua, apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? Yang keempat, teori permintaan timbal balik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, di mana teori ini sebenarnya melanjutkan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Maksud teori timbal balik adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran, karena baik permintaan dan penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. 1. Kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi merupakan kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk produksi yang dapat dijalankan suatu negara yaitu larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan premi. Kedua, perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah suatu kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Ketiga, politik dumping. Politik dumping merupakan suatu kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan dari politik ini adalah untuk menghasilkan nilai daya saing untuk memperluas pasar. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Secara umum, terdapat 3 tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, autarki. Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional.
Tujuan autarki bermaksud untuk menghindari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, ataupun militer. Kedua, kesejahteraan nasional. Tujuan ini bertentangan dengan tujuan autarki. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Untuk mendorong adanya perdagangan internasional, maka halangan-halangan dalam perdagangan internasional dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti harus ada perdagangan bebas. Ketiga, proteksi. Tujuan ini adalah untuk melindungi industri-industri nasional dari persaingan barang impor. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Hal ini disebabkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. B. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. C. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat memperluas pasar mereka sehingga dapat menambah keuntungan bagi perusahaan mereka. D. Transfer teknologi. Transfer teknologi modern, perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Penyebab timbulnya perdagangan internasional. Faktor pendorong. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga memerlukan pasar baru guna menjual produk-produk tersebut. Keempat, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang kelima, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Faktor penghambat. Hambatan perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan internasional antara lain perbedaan mata uang antar negara. Kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Ketiga, pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. Keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. COVID-19 pertama kali timbul di Wuhan pada akhir tahun 2019 dan menyerang Indonesia. Hingga saat ini, kondisi pandemi masih berlanjut. Terdapat banyak sekali perubahan proses bisnis yang memaksa penduduk di seluruh dunia agar beradaptasi dengan kondisi ini. Protokol kesehatan yang terus digaungkan pemerintah merupakan wujud dari kepedulian pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari dampak pandemi yang masih berlangsung ini. Kondisi tahun 2020 terjadi sebaliknya. Ekspor Indonesia mengalami penurunan. Namun penurunan ekspor di tahun 2020 ini masih tertutupi oleh penurunan impor yang jauh lebih dalam sehingga terjadi net ekspor juga di tahun 2020. Memasuki awal tahun 2021, Indonesia masih berada pada posisi net ekspor. Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Januari dan Februari 2021 terjadi lagi net ekspor masing-masing 1,96 juta US dollar dan 2 juta US dollar. Ekspor masih mengalami peningkatan dibandingkan Januari-Februari 2020. Namun, impor juga mengalami penurunan, utamanya di bahan baku dan bahan rang modal. Kondisi ekonomi tahun 2021 selanjutnya diharapkan dapat membalik arah mesin ekonomi Indonesia yang terjadi menghasilkan kelesuan ekonomi menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang positif. Dengan berbekal pembelajaran ekonomi yang sudah ditakar di tahun 2020 dengan ekspor yang masih tumbuh positif.